Kanjeng Nabi beda jeung kurayuan lalaki, bari jeung rayuan gombal. Banyak modusnya, banyak dustanya. Tapi terkadang orang lebih condong tertarik karena rayuan seorang laki-laki daripada kita mencintai kepada Nabi kita. Ini ada apa? Ada beberapa faktor yang hati kita itu susah mencintai Nabi kita. Kalau berbicara masalah lisan itu tidak perlu ditanya. Jangankan kita, orang yang tidak pernah hadir ke majelis taklim, dia agamanya Islam, ketika dia ditanya, kalian cinta kepada Nabi, maka jawabannya sama dengan kita. Kita ahli majelis taklim, kita ahli majelis maulid, kita tidak perlu ditanya apakah kita cinta kepada Nabi kita, serta merta jawaban kita sawaun kana sarua dengan jawaban saya cinta. Apakah cinta hanya lewat di bibir? Oh tidak. Cinta itu bukan hanya sekedar dari lipstik, dari penghias bibir. Yang namanya cinta itu kan punya komitmen. Seseorang mencintai si A, mencintai ke si B. Contoh, ini berbicaranya cintanya cinta suci, bukan cinta dusta. Ya. Kalau cinta dusta mah kan bisa aja yang dilihatnya itu harta benda. Kalau cinta dusta itu yang dilihatnya bisa aja ketika dia banyak uangnya. Nah ini yang dikatakan cinta suci. Cinta yang benar-benar lahir lillah, bukan lil duiti. Ya. Jadi cintanya itu tidak semusim-semusim. Kenapa kamu mencintai? Saya cinta pada kamu itu semusim corona saja. Oh, tidak seperti itu. Nah, seseorang akan menjatuhkan kepada pelabuhan hati itu perlu proses. Cinta itu tidak datang seketika. Makanya kan ada ungkapan anak-anak ABG, anak baru goblok kan. Mana ABG mangus, iyo, non, mus ngalakukan itu para rubuh, malum cina ABG itu sholat oge. Jadi ABG itu anak baru gede. Nah ketika kita mendengar cinta itu berawal dari mata turun, gening naon, gening etana telah peribahasana teh, gening lintah. Nah, kali ini gitu, kumaha eta wawan sangong wawan. Pertama itu kan dari mata. Apakah yang namanya cinta itu terlahir daripada mata saja? Oh tidak. Kalau yang lahir semua cinta itu berawal seluruhnya dari mata, banyak orang yang tidak melihat tapi jatuh cinta. Betul? Banyak orang yang tidak melihat. Cinta itu bisa lahir lewat mendengarkan suaranya. Dia tidak memperdulikan bagaimana rupanya, tapi ini daya tariknya suaranya. Masya Allah. Tidak sedikit perempuan tergila-gila mendengarkan dahsyatnya suaranya Wawan. Ini yang ngechat ke Wawan ini survei ini tidak terhingga dan semuanya lambangnya itu eceng merah. Itu dan sayang 1000 kali sayang nini hongkul. Cuman mayoritasnya kebanyakan itu kan cinta bagi orang yang melihat berawal dari mata. Ya, dari mata dulu memandang. Awas, banyak pandangan yang akan menghancurkan, yang menipu. Kalau kita hanya sekedar memandang saja dengan mata, bukan hanya dengan pandangan mata, apakah dari pandangan mata itu bisa masuk ke hati, itu yang jadi masalah. Ada seseorang menyatakan cantik, ada seseorang menyatakan dia ganteng, tapi tidak bisa masuk ke hati. Oh berarti cintanya hanya sebatas mata saja. Kalau hanya sebatas mata saja, maka dia cintanya bukan cinta sejati. Kalau berbicara cinta sejati harus menembus kepada hati. Ini babul cinta.
Kenapa saya berbicara cinta? Karena saya tahu di sini banyak yang jomblo, jadi harus tahu dulu hakikatnya cinta. Cingwan tong tungguan biasa, Pak. Cinta itu berawal dari pandangan. Nah, proses ingin masuk kepada hati itu tidak gampang. Seseorang apabila tertarik dari pandangannya, maka dia akan berusaha mencari tahu. Ini orang-orang mana? Ini anak siapa? Di mana rumahnya? Itu kan berawal seperti itu. Dulu, kalau sekarang itu bukan mencari rumahnya, berapa nomor WA-nya. Kalau dia tidak berani menanyakan nomor WA-nya, maka dia harus tahu namanya. Setelah tahu namanya, dicarinya di Facebook. Cari di Facebook namanya itu siapa ya? Pasti kan suka ada fotonya. Apakah benar atau tidak? Pasti kalau di Facebook itu kadang suka nyantumin yang namanya nomor teleponnya. Kenapa dia penasaran? Karena dia sudah mulai penasaran. Sebelum dia masuk ke hati itu harus tahu bagaimana situasi kondisi orang itu. Wah, ini cantik nih, bagus. Ini tiap ke pengajian hadir terus. Rajin ini. Datang paling awal. Pengajian ba'da isya, ba'da dohor geus ngangkat. Luar biasa. Pulang paling terakhir. Orang lain sudah pada pulang, mana emang ngeluk gue.